Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qol ayat ke-108 ya. Iya 108. Tafsir Al-Baqarah ayat 108. Tilka ay hazihil ayat. Itulah atau ini ayat-ayat ini ayatullahi, ayat-ayat Allah, natluha yang kami bacakan ayat tersebut alaika kepada engkau ya Muhammad, wahai Muhammad, bil haqi dengan benar, wa mallahu dan tidaklah Allah yuridu menghendaki zulman ke zaliman lil alamin kepada semesta alam. Biyakhuzahum bi ayakhuzahum bi ghairi jaromin, dengan mengambilnya tanpa sebab. Jarom itu ya sebab jarom itu sebab ini ya, sebab pelanggaran gitu. Walillahi dan bagi Allah ma fis samawati wa ma fil ardh, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang di bumi. Mulkan dalam bentuk kekuasaan, kholqon dan penciptaan, wa abidan dan penghambaan, wa ilallahi dan kepada Allah turja'u, artinya tasiru kembali al umur ke segala keurusan. Kuntum adalah kalian ya umat Muhammadin, wahai umat Muhammad, fi ilmillahi dalam ilmunya Allah Ta'ala, khairu ummatin adalah umat yang terbaik, ukhrijat yang dikeluarkan, ai uzhirat dinampakkan, linnasi pada manusia, ta'muruna kalian itu menyuruh, bil ma'rufi kepada kebaikan, wa tanhauna dan mencegah, anil munkari dari kemungkaran, wa tu'minuna dan kalian beriman, billahi kepada Allah. Walau amana kalau saja beriman, ahlul kitabi ahli kitab, lakana adalah dia itu atau adalah iman itu, lakana al iman adalah iman itu, khairon lebih baik, lahum bagi mereka, minhum lahum bagi mereka, minhum dari mereka, khairolahum ya, khairolahum lebih baik bagi mereka, minhum dari antara mereka, al mu'minuna ada yang beriman, ka Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, wa ashabihi seperti Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabatnya, termasuk anaknya ya, yang kemarin kita sempat bahas ya, ada anak beliau yang dikasih nama, siapa namanya kemarin tuh, yang Nabi kasih nama, kemudian Nabi dudukan di pangkuannya ya. Ada kajian kitab As-Sama'il Al-Muhammadiyah ya. Bukan, Riyadhus Shalihin. Wa aksaruhum dan kebanyakan mereka al-fasikuna, orang-orang yang fasik, al-kafirun. La yadurrukum tidaklah memberikan, la yadurrukum tidaklah menimpa kalian, tidaklah mereka itu menyebabkan kemudaratan bagi kalian,
Yahudi. Jadi orang Yahudi itu tidak memberikan kemudaratan kepada kalian orang muslim. Ya ma'syarul muslimina bisyai'in. Wahai orang Islam, sesuatu pun tidak akan memberikan kemudaratan. Illa azza, kecuali sedikit saja, ya. Remeh tameh dibilisani sebab lisan mereka min sabin, karena mereka menghina, bahwa ini dan mereka ngancem-ngancem gitu. Wa iqatilukum, dan jika mereka itu memerangi kalian, walukumul adbaro, mereka itu akan berpaling al adbaro, mun hazimina, sebagai orang yang kalah. Hazama itu mengalahkan, wahazamal ahzab wahda, ya, untuk kalau takbiran, ya, itu mengalahkan. Kalau munhazimin kalah, posisi kalah. Tumalayun sorun, kemudian mereka tidak ditolong. Alaikum, atas kalian, balakum, tetapi atas kalian, balakum, tapi atas kalian, an-nasru alaihim, saya menolong atas mereka. Bahkan tidak juga kalian menolong atas mereka. Duribat alaihimuz zillatu. Duribat itu artinya ditimpahkan. Nah, alaihim, atas mereka, azilatu, kehinaan. Ainama sukipu, di mana aja, di mana saja mereka ada, ya, berada. Haitsuma wajaduka, di mana saja mereka diketemukan, wajadu. Fala izzalahum, maka tidak adalah kemuliaan bagi mereka, wala isoma, dan tidak ada pegangan. Illa, kecuali kainina, kondisi mereka, kahal mereka, bihabli minallahi, berpegang dengan tali Allah, ya. Allah bihabli minallah, hubungan, ya, dengan Allah. Wahabli minannas, dan hubungan dengan manusia, al mukminin, orang mukmin. Wahwa, yang itu apa? Ahdihim ilaihim, janji atau perjanjian mereka atas mereka, bil amani, untuk garansi keamanan, ya. Apakah keamanannya? Ala ada jizyati, untuk membayar jizyah. La ismata lahum ghairu dzalika, tidak ada ismah. Ismah itu perlindungan bagi mereka selain hal itu. Wabau roja'u, dan mereka kembali. Bi ghadabin, dengan kemurkaan, ya, minallahi, dari Allah. Waduribat, dan ditimpahkan alaika mereka al maskanah. Maskanah itu artinya ke kondisi kalah lah, zalika, karena mereka itu, bi'annahum, disebabkan mereka itu, bisa bi'annahum, sebab mereka itu, kanu, adalah mereka, yakuruna, kafir, bi'ayatillah, dengan ayat-ayat Allah, wayaktuluna, dan mereka membunuh al-anbiya, para nabi, bi-ghairi haqqin, tanpa alasan yang jelas, tanpa alasan, ya. Zalika, ya, hal itu, zalika itu adalah takkid itu penguatan, bima asau, karena mereka itu asau itu durhaka, ya, mendurhakai amrullahi, urusan dengan Allah. Wa kanu, dan mereka itu ya'taduna, melampaui batas, yatajawazuna, melampaui batas, al halala, yang halal, ilal harami, kepada yang haram. Jadi suka menghalalkan barang yang haram. Ya, itu kira-kira bacaan dari ayat, tafsir ayat 108 sampai 112 surah Al-Imran, ya. Yang ini menceritakan tentang kondisi orang Yahudi di Madinah. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bahwa kondisi dakwah Nabi Muhammad
di Madinah itu berbeda dengan kondisi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Kalau di Mekah, Nabi Muhammad itu menghadapi orang musyrik, kafir musyrik ya. Kafirnya ini musyrik ya kan. Kafirnya tidak menerima kebenaran Islam itu pada posisi mereka musyrik. Mereka itu menyembah dewa-dewi ya. Menyembah berhala ya, yang Tuhannya banyak. Sementara di kota Madinah, Nabi Muhammad itu menghadapi Yahudi. Siapa Yahudi ini? Mereka itu sebenarnya sama-sama penganut agama tradisi Ibrahim, agama Ibrahim ya. Yang kemudian disebutnya Yahudi ini adalah ahlul kitab ya. Maka kemudian ayat-ayat yang berkaitan dengan orang Yahudi itu kondisinya seperti inilah gitu. Kemudian artinya dialog sama-sama orang yang beriman kepada Allah ya, beriman kepada Allah. Tapi mereka itu apa perbedaannya? Mereka itu perbedaannya dengan Islam adalah yang jelas mereka tidak menerima Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi Rasul terakhir yang menggenapi nubuat. Kalau bahasa dari sononya kan begitu, menggenapi nubuatan. Nah itu ya, kita pakai istilahnya bahasa sono aja dulu dah ya. Mereka itu walaupun dalam Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, artinya Taurat wahyu yang asli dari Allah kepada Nabi Musa, disebutkan ada ada Nabi dan Rasul terakhir yang akan menggenapi nubuatan itu ya, mereka tidak akui. Maka bahasanya tuh seperti ini ya gitu. Di sini ya, tilka ayatullahi natluha alaika bil haqqi wa ma yuridu zulma lil alamin gitu kan. Kemudian juga di sini disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu, umat Nabi Muhammad SAW itu adalah umat terbaik ya, umat terbaik ya di antara umat-umat yang ada, umat manusia yang ada di muka bumi, termasuk umat-umat nabi-nabi sebelumnya. Umat Nabi Muhammad itu adalah umat terbaik. Syaratnya apa? Kita ini ya adalah umat terbaik di kolong jagat. Itu harus sudah menjadi sebuah kesadaran kita bahwa umat Nabi Muhammad itu adalah umat terbaik. Tapi ada syaratnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Bukan syaratnya. Dikatakan umat Nabi Muhammad itu adalah umat terbaik karena apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ketika menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Syaratnya kalau kita mau disebut. Jadi kita selalu diri kita berbuat amal soleh gitu ya. Kan syaratnya masuk surga apa? Amanu wa amilus sholihat. Innalladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anhahi wajah. Itu dalam surah Al-Kahfi. Ya. Bahwa kita ini syarat untuk bisa masuk surga adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan rukun-rukun iman yang lainnya gitu ya. Tapi yang paling pokok yang mendasar iman itu adalah iman kepada Allah dan Rasul. Apakah cukup? Tidak. Tapi wa amilus sholihat, juga beramal soleh. Itu pada diri kita sebagai pribadi. Kang Koser, sebagai pribadi itu harus begitu. Nah, tapi nggak cukup. Kita ini mau masuk surga itu dengan hanya kesolehan pribadi saja. Gitu. Ada disebutnya kesolehan sosial.
Apakah soalan sesuai sini ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Selain kita juga ini mengamalkan ajaran-ajaran Islam beriman kepada Allah gitu kan, kemudian juga kita ajak juga orang lain untuk amar ma'ruf, mengerjakan kebaikan-kebaikan seperti yang kita yakini dan kita amalkan gitu. Ya, ngajak orang sholat, ngajak orang ngaji, ngajak orang apalagi ya, beramal bersedekah dan sebagainya gitu kan. Itu wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran. Jadi nggak cukup kita itu mengajak kepada kebaikan saja, harus juga mencegah kemungkaran. Kenapa? Kalau kita hanya ngurusin amar ma'ruf tapi tidak mencegah kemungkaran, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan tergerus oleh kemungkaran gitu. Jadi kalau di lingkungan kita ada kemungkaran ya kita cegah sesuai dengan kemampuan kita gitu kan. Iza ra'aitumul munkara fal yughayyir. Apa sih yang namanya hadis itu? Jika kalian menemukan kemungkaran maka man ro'a minkum munkaran fal yughayyirhu biyadihi wa man lam yastati fa bilisanihi wa man lam yastati fa bilisanihi gitu. Wa zalika adaful iman. Kalau kita menemukan kemungkaran, kita punya kekuasaan, kita punya kemampuan, kita berubah dengan tangan kita. Kalau nggak mampu, kita sampaikan juga dengan lisan kita. Kalau nggak, ya kita menahan diri. Dengan ya berdoa ya, menahan diri dan berdoa gitu ya. Terhadap kemungkaran, supaya kemungkaran itu tidak berlarut-larut gitu. Dan itu adalah selemah-lemahnya imam. Jadi kalau ada kemungkaran itu jangan diamin aja. Kenapa? Kalau kita mendiamkan kemungkaran, akan kita khawatirkan seperti yang difirmankan Allah Ta'ala, wattaqu fitnatal lati la tusibanal ladzina minkum wattaqu fitnatal ladzi la tusibanal minkum khosoh ya. Kemungkaran itu kalau kita dibiarkan akan memancing murka Allah. Yang murka Allah itu tidak hanya menimpa orang zolim saja, tapi orang soleh yang membiarkan kezoliman akan kena juga gitu. Makanya kalau misalnya gitu ya, kita ini nggak mampu untuk mencegah kemungkaran dengan segala yang ada pada kita, tapi ada orang lain yang melakukan itu, jangan kita nyinyirin. Itu misalnya ada suatu kelompok gitu yang berani gitu menegakkan kemungkaran, ada tempat-tempat maksiat ya yang udah didemin aja sama pemerintah, sama aparat berwenang gitu, tapi nggak diinin juga. Akhirnya ada kelompok ini yang melakukan nahi mungkar, ya kita jangan nyinyirin gitu. Nah, kita kan nggak mampu, ya biarin aja. Kita malah support secara moral. Support secara moral itu yang disebut adaful iman. Jangan kan gini, kita mah kagak berani mencegah kemungkaran, tapi ada orang yang mencegah kemungkaran malah kita nyinyirin gitu ya. Kita kata-katain gitu, so ini lo, so berani lo gitu, provokator lo kan gitu. Nah, padahal itu bagus, apa dia berani kita kagak berani gitu. Jadi dimensi dakwah itu dua, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Kalau amar ma'ruf ini siapa saja bisa gitu, semua kita bisa. Tapi yang namanya nahi mungkar itu tidak banyak orang yang bisa melakukannya. Apa? Karena penuh resiko, dimusuhin orang. Kalau kita mengajak kepada kebaikan, paling kita diinin doang, misalnya gitu kan, misalnya enggak, bukan dinyinyirin. Kagak usah kita sholat jamaah, udah duluan deh gitu, besok udah duluan aja, paling begitu doang. Paling ada yang ngenyek begini, titip salam deh sama imamnya kan, begitu, paling begitu. Nggak ada resiko apa-apa. Tapi kalau yang namanya nahi mungkar, itu resikonya apa? Bisa kita dimusuhin. Misalnya ada tempat jual minum-minuman keras, kita larang dah tuh.
yang jual, misalnya si X ya, gitu nyebut, jangan kalau kalau contoh itu jangan, jangan jangan juga. Kalau contoh si X si X atau si Y, Bapak X gitu, jangan dong, jangan jual minum keras di sini, meracuni keimanan. Ya, ya apa namanya, bisa jadi biarin aja gitu. Tapi bisa jadi karena itu ada lempengan pendaringan, bisa jadi dimarah. Bisa-bisa misalnya Kang Kuser sebagai orang yang mencegah kemungkaran, mau ngapa lo, mau berantem lo, kan gitu. Sering terjadi seperti itu. Kalau yang namanya kemungkaran, terutama berkaitannya dengan pendaringan orang itu bisa lebih baik berantem daripada pendaringannya diusik-usik, kan kayak gitu. So, jadi apa namanya, dakwah itu ada dua dimensinya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, kalau kita ya sebisa mungkin ya ta'muruna bil ma'ruf itu kita lakukan ya sekemampuan kita ya. Bisa dengan kita apa namanya, kalau emang kita udah ada ilmunya, nah kita lakukan dengan cara taklim, dengan dakwah dan dakwah di lisan, kan gitu ya kalau ada. Kalau enggak, kita menghidupkan kegiatan-kegiatan keagamaan syiar-syiar itu udah bagian dari dakwah gitu ya. Misalnya kita menghidupkan selalu pengajian ini adalah bagian dari dakwah. Keikutsertaan termasuk mudor. Ya, mudor ikut, ya, cakep nih. Apa namanya, tenang. Meramaikan majelis ini. Ini kan bagian dari syiar Islam. Bagian dari dakwah. Nah, partisipasi kita semua di sini termasuk bagian dari amar ma'ruf itu. Nah, gitu ya. Kemudian juga artinya amar ma'ruf itu sebisa mungkin kita lakukan sesuai kemampuan kita. Atau termasuk juga misalnya perayaan maulid, perayaan atau peringatan maulid, niatnya adalah syiar Islam, dakwah, bisa jadi pahala gitu ya. Dan apalah pengajian rutin mingguan, pengajian RT, pengajian RW, pengajian lingkungan, yasinan, itu semuanya kalau kita niatkan untuk dakwah, maka kita masuk dalam ta'muruna bil ma'ruf. Ya semuanya kita niatkan untuk dakwah ya. Tapi jangan juga dilupakan bahwa ada dimensi tanhauna 'anil munkar. Harus ada juga mencegah kepada kemungkaran. Itulah syaratnya kita, orang umat Nabi Muhammad disebutnya menjadi khairu ummah itu. Ya. Kemudian di sini kan disebutkan bahwa orang kafir ahlul kitab itu di sini mereka itu kalau sampai ada yang beriman, maka mereka itu akan baik bagi mereka. Jadi di kota Madinah ketika itu ada ya orang-orang yang akhirnya menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka akhirnya beriman kalau iman kepada Allah, mereka udah beriman ya. Mereka beriman kepada Allah. Ya. Nah, kemudian mereka beriman juga kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, berarti beriman juga kepada Al-Quran. Gitu. Nah, ada juga sekelompok ya. Di antara mereka itu yang beriman seperti Abdullah ibnu Salam. Nah, tapi mereka kalau sudah memeluk Islam, udah tidak berstatus lagi sebagai ahlul kitab, dan bukan lagi berstatus sebagai Yahudi. Copot itu semua. Yahudi pada kategori Yahudi sebagai sebuah keyakinan. Tapi Yahudi sebagai mereka keturunan Yahuda, tetap aja ya. Abdullah bin Salam, kalau Abdullah bin Salam ini jalurnya Bani Israilnya jalur Yahuda, tetap dia sebagai Yahudi pada posisi sebagai keturunan. Tapi sebagai Yahudi sebagai keyakinan sudah rontok karena dia udah memeluk Islam dan bukan lagi sebagai udah Islam. Abdullah bin Salam, dan Abdullah bin Salam ini adalah
satu di antara cendekiawan atau ulamanya orang Yahudi di Mekah ketika itu. Ya. Ya saya kira itu saja ya. Ya, silakan ada tambahan keterangan barangkali dari Pak Suidat, dipersilakan. Dari saya cukup sekian ya. Ustaz, syukron kasih Ustaz. Asantum. Ya, hanya menambahkan saja bahwa jadi amar ma'ruf nahi munkar itu menjadi ciri khas orang beriman. Dan kalau Allah menyatakan kuntum khairu ummah, kita jelas ya. Yeah. Kita nih orang beriman sebaik-baik umat. Artinya yang lain tidak baik kan gitu. Betul. Mafhum mukhalafahnya kan gitu ya. Mafhum mukhalafah. Yang lain bukan sebaik-baik umat. Kita tak umat yang unggul. Maka kalau kita baca Quran ya, ada pemetaan status sosial, status lah. Sosiologi manusia. Ada mukmin, muttaqin ya, muslimin, muhtadin. Sebaliknya syarrul bariyah ya. Ya kafirun, munafiqun, ya, zalimun, musyrikun. Nah kemudian itu kan bahasa Allah Ustaz ya. Iya. Kuat di dalam Al-Quran. Maka kemudian kalau ada orang jangan menyebut kafir, nah berarti kan menyalahi bahasanya Allah dalam Al-Quran. Udah jelas hakikat orang-orang kafir itu seperti apa. Maka dia dikatakan walau amana ahlul kitab lakana khairul lahum. Gitu kan. Andai kata mereka ahlul kitab itu beriman, itu lebih baik buat mereka. Itu aktaruhumul fasikun. Iya, aktaruhumul fasikun ya. Fasik, kafir. Ini jelas sekali bahwa kita diajarkan melalui Al-Quran ini pemetaan manusia dan sifat-sifatnya ya. Luar biasa Ustaz ya. Ya itu aja Ustaz dalam bacaan saya untuk tafsir beberapa ayat Ali Imran ya. Ya, terima kasih Ustaz Suidat. Barangkali dari yang lain ada pertanyaan untuk menajamkan pemahaman kita tentang ayat 108-112 ini. Ya. Ya, silakan. Umat Nabi Muhammad itu kan umat yang terbaik ya. Ya. Nah, ini kan umat Nabi Muhammad yang terbaik itu apakah sampai akhir kiamat? Nah, di situ kan perjalanan orang-orang lain-lain. Ya. Apakah pengakuan umat Nabi Muhammad yang maaf aja ya, contoh kecil nih. Masa sih kita diaku sebagai umat terbaik, tapi kita kan harus melakukan kebaikan kan? Iya. Istilahnya. Kebaikan itu baik ibadah, baik apa tuh? Terutama ibadah nih ya. Iya. Bagaimana kita dikategorikan umat Nabi yang terbaik? Ya? Sementara kita nggak mau menjalankan perintahnya lah, hijab sholat, semuanya pengajian, semuanya nih bapak aja ya. Iya. Apakah orang kayak begitu dikategorikan umat terbaik? Iya. Maksudnya ya itu, maksudnya dari pengakuan itu kan bahwa umat Nabi Muhammad itu kan umat terbaik. Tapi perjalanan ini, maksudnya nih perjalanan kehidupan kita nih, iya. Yang maksudnya agak bersimpangan gitu. Iya. Masa orang yang nggak mau sholat, yang mau ngaji, apa aja pak ya, pokoknya dikategorikan umat terbaik. Iya. Jadi gini, kalau bahasa sonohnya secara sui generis, ya sui generis. Apa tuh sui generis? Secara ya nanti ada lagi epistemologi. Secara sui generis gitu ya, umat Nabi Muhammad itu adalah umat terbaik fi ilmillahi ta'ala, berdasarkan ilmunya Allah Ta'ala gitu ya. Dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang terbaik. Kenapa? Secara keyakinan, ya, bicara keyakinan ya, keyakinan terhadap hal yang gaib kepada Tuhan,
Islam itu yang paling baik ketimbang yang lainnya ya, dari sisi keimanan ya. Dari sisi keimanan paling baik. Coba kalau kita perhatikan keyakinan-keyakinan yang lain. Patung disembah. Iya, patung disembah. Leluhur disembah. Apa namanya lagi? Dedemit disembah. Genderuwo disembah. Sapi disembah. Benar. Apalagi orang epleng disembah. Yang kagak-kagak aja. Tapi Islam itu, atau yang namanya ada tiga Tuhan disembah, itu secara nalar itu kagak pada masuk akal gitu. Enggak, nanti dulu. Secara sui generis, saya katakan secara sui generis ya. Apa secara sui generis? Saya nggak bisa cari cara padanannya dalam bahasa Indonesia. Secara sui generis bahwa Islam itu adalah umat terbaik. Tapi kemudian di sini dalam ayat ini tak ada syaratnya, bukan syaratnya ya. Umat Nabi Muhammad itu secara sui generis adalah umat terbaik. Kemudian di sini ada lagi penjelasan ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, ketika belia itu mereka itu melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Artinya kalau umpamanya tidak menekankan, tidak melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar, dia walaupun secara sui generis dia itu ada dalam kelompok terbaik, tapi dia tidak secara pribadi dia tidak terbaik. Itu misalnya begini, orang-orang di kampung ini nih, apa namanya, orang-orang di pinggir kali ini orangnya top, bagus-bagus, soleh-soleh, apa namanya, pokoknya top lah gitu, ranking 1 lah gitu. Nah kenapa? Karena mereka itu suka ibadah, itu buang sampah enggak ke kali, kemudian selalu menjaga ini gitu. Tapi ada yang kagak begitu. Nah orang yang kagak begitu itu bukan termasuk orang RT 9 RW 11 yang top markotop gitu maksudnya. Ya mundur ya. Nah jadi gitu. Iya, cuma ada kecewaan gitu. Misalnya apa lagi ya? Misalnya begini, orang yang sekuliah di UI itu top markotop. Kenapa? Udah disaring lewat seleksi yang ketat. Tapi ternyata ada yang nggak top, kuliahnya jarang-jarang dan sebagainya, ada gitu ya. Nah orang Islam tuh begitu, disebut khairu ummah itu ketika ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau enggak begitu, bukan umat terbaik gitu. Dia memang bakal masuk surga nantinya ya, tapi masuk surganya belakangan. Sudah dicuci dulu, dibejekin dulu kan gitu ya. Tetap dia apa namanya, sebagai umat Nabi Muhammad akan masuk surga dan menjadi umat terbaik, tapi terbaiknya terbaik yang sono gitu. Saya kira itu saja ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah online. Saya undur diri dulu. Ya. Maaf.